Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Teman-teman, saat ini tidak bisa dipungkiri ya, banyak merajalela minimarket modern di mana-mana. Baik di kota besar maupun sampai di pelosok desa, minimarket modern ini pasti ada. Asalkan lokasinya di pinggir jalan, kemudian ramai penduduk, pasti minimal adalah satu minimarket modern ini, entah si biru atau si merah. Awalnya, keberadaan minimarket modern ini belum terlalu diminati oleh masyarakat. Namun, dengan kenyamanan yang diberikan, kemudian fasilitas yang diberikan, dan juga kelengkapan item yang mereka tawarkan, membuat masyarakat semakin minat untuk berbelanja di minimarket modern. Alhasil, minimarket modern ini menjamur di mana-mana. Untuk itu, kita sebagai pelaku usaha warung sembako harus terus berpikir dan mencari solusinya, kira-kira apa saja strategi yang harus kita lakukan agar supaya warung sembako kita itu bisa bersaing dengan minimarket modern. Nah, di video kali ini saya akan bahas tips-tipsnya apa saja. Simak terus videonya sampai dengan selesai. Tips yang pertama adalah jual barang yang tidak ada di minimarket modern, yaitu barang eceran atau curah dan barang rencengan yang harganya seribuan. Mungkin karena target pasar minimarket modern adalah kalangan menengah ke atas, sehingga kita tidak akan menjumpai barang rencengan atau eceran di sana. Nah, ini menjadi kesempatan kita untuk meraup keuntungan dengan memanfaatkan celah pasar yang tidak dimasuki minimarket modern, yaitu kalangan menengah ke bawah. Nah, item-item yang bisa kita jual antara lain, yang pertama ada rokok eceran. Nah, ini keuntungannya lebih tinggi dibandingkan kalau dijual per bungkus. Kemudian yang kedua ada kopi dan minuman rentengan. Apalagi kalau di warung teman-teman masih tersedia kopi Rp1.000 per saset, nah itu dijamin laku keras. Kemudian yang ketiga ada deterjen rentengan, yang harganya seribuan. Nah, ini tuh laris manis. Kemudian yang keempat ada Pampers rentengan. Kemudian yang kelima ada sampo rentengan, dan yang ketujuh ada bumbu dapur rentengan. Kemudian contoh barang-barang eceran atau curah, seperti beras curah. Nah, ini bisa dibeli dalam hitungan liter ataupun kilo. Begitu juga dengan gula curah. Ini bisa dibeli dalam kemasan setengah kilo ataupun 1 kilo. Kemudian juga ada minyak curah, tersedia dalam berbagai variasi ukuran, yang kalau di minimarket modern orang tidak bisa membeli gula setengah kilo atau minyak setengah kilo atau per liter. Kemudian contoh barang-barang lain, ada kerupuk curah yang beraneka jenis, kemudian ada makaroni curah dan juga ragi curah. Lanjut, tips yang kedua adalah bangun hubungan personal dengan pelanggan. Ini merupakan kelemahan dari minimarket modern, yaitu karena sistem minimarket ini adalah franchise, maka kebanyakan karyawannya bukanlah warga atau penduduk lokal setempat. Apalagi karyawan minimarket biasanya di-rolling setiap beberapa bulan sekali, sehingga tidak ada hubungan personal dengan warga sekitar minimarket tersebut. Di lain pihak, pemilik warung sembako tradisional pada umumnya adalah warga sekitar yang sudah saling kenal akrab. Nah, salah satu faktor yang menentukan orang beli atau tidak beli ke warung kita adalah faktor kedekatan personal. Kalau ada dua warung yang harganya sama, orang cenderung akan beli ke warung yang pemiliknya sudah dia kenal. Jadi, kita bisa memanfaatkan faktor tersebut, teman-teman. Kita bangun hubungan dengan para pembeli, terutama mereka yang tinggal di dekat warung. Kemudian, perbaiki pelayanan. Utamakan 3S, yaitu senyum, salam, dan juga sapa. Namun tetap tegas, agar keramahan kita tidak disalahgunakan oleh pelanggan untuk berhutang. Kemudian, tips yang ketiga, sediakan area parkir yang luas. Ini sebenarnya opsional, teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, ini penting juga untuk tetap bisa bersaing dengan minimarket modern. Terutama jika warung sembako teman-teman terletak di pinggir jalan besar. Pasti mayoritas yang singgah adalah pembeli yang memakai kendaraan, baik motor maupun mobil.
Sehingga ketersediaan tempat parkir ini sangatlah penting supaya pembeli merasa nyaman ketika berbelanja di warung sembako kita. Bahkan untuk warung saya sendiri, karena lahan parkirnya luas, jadi yang singgah itu bukan hanya pembeli dengan mobil pribadi saja ataupun motor, tetapi juga para sopir truk besar, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman juga menyediakan usaha bensin eceran, yang mana tidak disediakan oleh minimarket modern. Pembeli pasti akan lebih nyaman mengisi bensin di warung teman-teman, karena punya lahan parkir. Nah, berbicara bensin eceran, kita sampai pada poin yang keempat, yaitu pandai membaca peluang atau terus berinovasi. Di sini artinya kita harus pintar-pintar melihat macam-macam usaha sampingan apa saja yang bisa kita tawarkan kepada konsumen. Walaupun jenis usaha kita warung sembako, tidak melulu yang kita jual harus berhubungan dengan sembako saja. Sembako itu pembuka jalan lah istilahnya. Contoh usaha sampingan yang lain yang bisa kita tawarkan, misalkan bensin eceran tadi. Kemudian, kita juga bisa menjadi agen briling atau agen pembayaran lainnya. Lalu, kita juga bisa menjual voucher fisik. Karena minimarket juga tidak pernah menjual voucher fisik. Kemudian, bisa juga mendaftar jadi agen LPG 3 kg. Karena setahu saya di minimarket modern itu hanya menjual gas yang 5 kg ke atas. Lalu ada juga jualan es batu yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Teman-teman juga bisa cek. Itu keuntungan bersihnya sendiri sangat besar. Selanjutnya, tips yang kelima adalah pasang harga di bawah. Sebenarnya ini poin yang paling mudah diterapkan, karena pada umumnya harga di minimarket modern itu tergolong mahal. Maklumlah karena mereka harus membiayai biaya operasional yang tinggi, salah satunya pendingin ruangan. Namun jangan sampai kita terlena, karena minimarket modern punya skema diskon atau promo yang sewaktu-waktu dapat membuat harga barang yang sebelumnya mahal menjadi sangat murah, bahkan setara dengan harga grosir. Untuk itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bagian dari strategi mereka. Tapi ada satu item yang tidak pernah mendapatkan diskon atau promo di minimarket modern, yaitu rokok. Ya, rokok di minimarket modern harganya sangat mahal dan tidak pernah didiskon. Sehingga ini bisa menjadi kesempatan kita. Kita pasang harga rendah untuk rokok, hanya ambil keuntungan maksimal Rp1.000 saja. Sambil kita juga pasang harga rendah di barang-barang yang lain. Intinya rokok adalah kunci kita bisa bersaing harga dengan minimarket modern. Lanjut, tips yang keenam atau opsi terakhir. Jika semua tips di atas sudah teman-teman lakukan, tapi pelanggan masih memilih berbelanja di minimarket saingan, maka mau tidak mau teman-teman harus pindah lokasi atau cari usaha lain. Ya, terkadang kita harus realistis, tahu kapan harus maju, kapan harus berhenti, dan kapan juga harus mundur. Tidak apa-apa, itu merupakan bagian dari perjuangan usaha. Kita harus belajar mengikhlaskan, bisa jadi rezeki kita bukan di usaha sembako atau rezeki kita di lokasi lain. Realistis itu penting agar kita bisa sadar dengan situasi yang kita hadapi. Ingat ya, mundur bukan berarti kalah. Mundur artinya kita beristirahat sejenak sambil berpikir kembali strategi apa yang akan kita lakukan ke depan. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berusaha. Sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye.